Terima kasih Anda menyaksikan Serga Pemirsa. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara ditemukan tewas dengan luka di bagian wajah dan kepala. Diduga korban dibunuh dengan cara dianiaya dan jasadnya dibuang di pinggir jalan. Warga Jalan Peringan Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Persut Cetuan, Deli Serdang, Sumatera Utara digemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas berada di pinggir parit desa tak jauh dari tempat pembuangan sampah. Jasad dengan penuh luka di bagian wajah dan kepala ditemukan warga saat melintas di lokasi kejadian pada pagi hari. Warga pun langsung melaporkan temuan ini ke Polsek Persut Cetuan. Usai olah TKP dan mengidentifikasi jasad yang diperkirakan berusia 45 tahun ini, jasad langsung dievakuasi ke RS Bayangkara Medan untuk divisum. Warga mengaku tak ada yang mengenal korban yang diduga tewas akibat dianiaya dan jasadnya dibuang di lokasi penemuan. Korban apa itu, Pak? Rasa korban kekerasan itu, Pak. Jam berapa ditemukan kira-kira, Pak? Tadi jam 7 pagi. Ketahuannya jam 7 pagi. Kenal nggak sama korban, Pak? Enggak kenal. Bukan warga sini, Pak ya? Bukan. TKP sementara pada tubuh korban terdapat luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan dan adanya ceceran darah di sepanjang jalan Pringgan. Hasil penyidikan sementara di lapangan diduga dibunuh. Polisi masih menyelidiki kasus ini sambil menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk mencari identitas korban. Diduga jasad merupakan korban pembunuhan dengan cara dianiaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, setelah menangkap seorang wanita pelaku filler payudara di Tangerang Selatan, Banten, polisi kini menangkap pemasok cairan silikon pada pelaku. Sang dokter gadungan yang ternyata lulusan sarjana pertanian ini telah menyuntikkan filler payudara pada 15 orang wanita pelanggannya. Kasus ini terungkap setelah 2 orang model yang menjadi korban mengalami infeksi hingga harus dioperasi. ML, pemasok cairan filler atau silikon cair yang digunakan tersangka SR, pelaku filler payudara ilegal, ditangkap aparat Polres Jakarta Barat di rumahnya di Batam, Kepulauan Riau. ML ditangkap 1 hari setelah polisi menangkap SR di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Hasil penyidikan polisi diketahui tersangka SR sudah melakukan penyuntikan filler payudara terhadap 15 orang pelanggan dengan tarif Rp3 juta untuk 250 cc dan Rp5 juta untuk 500 cc. Pelaku memasarkan filler payudara melalui media sosial. Padahal tersangka SR bukanlah seorang dokter, melainkan hanya lulusan sarjana pertanian. Ya. Ibu dokter bukan Ibu? Saya bukan dokter, Pak. Oh, berarti Ibu bukan dokter tapi melakukan kegiatan filler payudara, Ibu ya? Iya. Dilatih, Dek. SR memperoleh sertifikat penyuntikan filler dari seseorang yang hanya dengan 1 hari pelatihan. Polisi masih mencari orang yang memberikan pelatihan dan sertifikat penyuntikan filler payudara pada SR. Hasil mengamankan seorang perempuan berinisial STR yang diduga melakukan perbuatan suntikan filler payudara tanpa izin. Yang bersangkutan juga bukan merupakan seorang dokter. Kasus ini terungkap setelah 2 orang model melapor ke Polres Metro Jakarta Barat karena menjadi korban filler payudara abal-abal. Bagian tubuh kedua korban mengalami pembengkakan dan infeksi hingga harus dioperasi. Korban mengaku tertarik menggunakan filler payudara ini setelah ditawarkan seorang selebgram. Iya, payudara saya infeksi, mulai meradang dan sampai parah banget. Itu gara-gara cairan silikon yang dimasukkan oleh si pelaku. Awalnya saya ada ditawarin seorang teman, dia mengaku sebagai marketingnya dan dia bicara ini dokter sangat bagus dan harganya juga terjangkau. Polisi membuka posko pengaduan karena diperkirakan masih ada korban lain yang enggan melapor. Tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen serta penipuan dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang muncikari prostitusi online diamankan polisi setelah menjual wanita pada pria pemesannya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku menawarkan para wanita dengan tarif 3,5 juta rupiah sekali kencan. Namun pelaku juga menawarkan untuk layanan prostitusi luar daerah dengan tarif $500 untuk kencan seharian. Polisi menggerebek kamar kos Inem, seorang muncikari di Sapta Marga Cakranegara, Kota Mataram. Penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya polisi mengamankan Enih dari dalam kamar hotel yang sedang melayani pria pelanggannya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Inem mengakui memiliki 3 wanita berusia di bawah 25 tahun untuk melayani para pelanggan prostitusi. Dalam sekali kencan, Inem mematok tarif untuk seorang wanita 3,5 juta rupiah. Namun untuk melayani kencan di luar kota, tarifnya dengan harga dolar. Tarif yang ditawarkan $500 untuk kencan seharian. Lokasi kos-kosan terhadap saudari NM dan ditemukan lagi beberapa alat komunikasi beserta juga struk-struk terkait yang kami duga menjadi transaksi untuk kegiatan pelacuran perempuan. Inem terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dengan barang bukti, handphone, dan transaksi pembayaran prostitusi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri